Jadi kan tadi ada yang terkena keriting daun ke atas karena hama trip. Supaya untuk memulihkan kondisinya kita gunakan seperti ini. Jadi kalau kita cermati untuk pupus daunnya itu terlihat keluar bakal bunga, dan ini yang namanya akan pecah pang ya teman-teman. Jadi ada satu yang terkena hama trip dan akibatnya adalah keriting ke atas, dan ini sudah kita kendalikan, dimana 6 hari yang lalu kita sudah lakukan aplikasi penyemprotan dengan insektisida berbahan aktif abamectin. Kita gunakan dari produk Avasel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, jumpa lagi dengan saya Bang Amel, dan kali ini kita berada di lahan polybag tanaman cabai ya teman-teman. Terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Tidak lupa saya doakan semoga jenengan selalu sehat lah ya, dan berkah rezeki. Kegiatan hari ini aplikasi obat dan juga nutrisi di usia tanaman kurang lebih 28 hari setelah tanam, dengan bertujuan supaya kondisi daun terutama untuk pupus daun tetap sehat, aman dari serangan hama dan juga penyakit, dan untuk pecapang bisa lebih cepat, terutama untuk pertumbuhan bakal bunga bisa lebih maksimal. Buat jenengan yang mungkin masih tahap pemula, yuk bareng-bareng kita belajar. Kita lihat dulu untuk kondisi tanamannya ya teman-teman. Untuk usia hari ini menginjak kurang lebih 28 hari setelah tanam, dan untuk kondisi tanamannya yang pertama untuk batang ini semakin besar ya teman-teman, dan untuk percabangan itu semakin tinggi dan memanjang. Daun muda mulai melebar, dan untuk pupus daun mulai pecah pang. Jadi kalau kita cermati untuk pupus daunnya itu terlihat keluar bakal bunga, dan ini yang namanya akan pecah pang ya teman-teman. Jadi untuk pupus daun itu mulai kelihatan untuk bakal bunganya. Nah, ini kan nah ini sudah terlihat pecah pang. Kemudian ini, lalu coba yang lainnya, nah ini juga mulai terlihat. Kemudian ini juga mulai terlihat pecah pang. Lalu ini juga mulai terlihat pecah pang. Untuk penanaman kali ini kita menggunakan sistem topping ataupun pangkas pucuk ya teman-teman. Dan untuk hasil pangkas pucuknya itu enggak sama rata, kadang ada yang 2, 3, 4 dan juga 5. Coba kalau kita cermati, nah ini 5, ini cuma 2 yang dominan tinggi, kemudian ini kurang lebih 4 ya teman-teman. Kalau ini lah ini 3. Dan untuk jadwal toppingnya kita lakukan di usia tanaman kurang lebih itu dulu 15 hari setelah tanam. 3 hari yang lalu kita baru saja aplikasi pupuk kocer yang kelima di usia tanaman kurang lebih 25 hari setelah tanam. Dan untuk hasilnya seperti kita lihat, pecah pang itu lebih cepat, dan ini sudah mulai membawa bakal bunga ya teman-teman. Dan pupuk yang kemarin kita gunakan, yang pertama kita menggunakan NPK berimbang dari produk, kemudian pupuk fosfat ultradap, kemudian yang ketiga kita menambahkan kalsium dari produk Orihara, kemudian yang keempat tidak lupa kita menambahkan agen hayati sebagai pencegah penyakit layu bakteri dan juga layu sarum. Kita menggunakan yang pertama POC Fluarawan yang kita mix dengan tetes tebu. Kalau untuk tanaman cabai itu, kalau untuk kondisi daun itu sehat dan juga subur, aman dari serangan hama dan juga penyakit, itu enak dipandang ya teman-teman. Seperti ini kan sehat, daunnya hijau royo itu juga sehat, dan itu juga sehat, dan ini rata-rata satu lahan itu aman dari keriting daun ya teman-teman. Ya ada satu, jadi ada satu yang terkena hama trip dan akibatnya adalah keriting ke atas, dan ini sudah kita kendalikan, dimana 6 hari yang lalu kita sudah lakukan aplikasi penyemprotan dengan insektisida berbahan aktif abamectin. Kita gunakan dari produk Avasel, dan ini sudah terlihat ada perubahan ya teman-teman. Untuk daun besarnya sudah mulai terlihat hijau, dan untuk pupus daunnya ini kalau sore sudah mulai terlihat seger ya teman-teman. Dan hari ini nanti kita akan lakukan aplikasi kembali penyemprotan obat. Dan kemarin ada yang bertanya terkait spesifikasi lahan, dan sekarang sedikit akan kita jelaskan ya teman-teman. Yang pertama untuk
lebar bedengan kita menggunakan kurang lebih 80 cm, dan untuk jalur perawatan kita menggunakan kurang lebih 70 cm. Kemudian untuk ketinggian bedengan kita menggunakan kurang lebih 25 cm ya teman-teman. Untuk penanaman sistem zigzag dengan jarak tanam ke samping 40 dan melebar itu 60. Jadi kalau zigzag di sini tidak, di sini tidak. Dan untuk penanaman bisa dikatakan semi polybag. Jadi untuk polybag kita timbun seperempat dari ketinggian polybag, supaya akar di dalam media polybag bisa merangsang keluar dan mencari nutrisi di daerah bedengan. Jadi kalau akar yang ada di dalam media polybag bisa merangsang keluar, maka pertumbuhan untuk tanaman dewasa bisa lebih maksimal ya teman-teman. Contohnya seperti ini usia 28 hari setelah tanam, walaupun belakangnya kecil bisa berkembang seperti ini, bercabang banyak dan subur. Kemudian kita memanfaatkan daun kering yang kita tabur atau kita tata di permukaan media atau di atas bedengan, supaya kondisi bedengan untuk kelembaban bisa lebih terjaga sehingga tidak mudah kering. Kalau media lahan itu kering, perkembangan akar bisa terganggu ya teman-teman. Ini kita gunakan dari daun jati kering. Kalau buat teman-teman yang mungkin ingin mencoba seperti ini, bisa selain ini bisa gunakan jerami padi yang sudah menguning. Kemudian terkait perawatan tanaman, pertama untuk aplikasi pupuk kocor kita menggunakan interval 5 hari sekali, dan untuk pencegahan hama dan juga penyakit kita menggunakan interval kurang lebih 3 hari sekali. Untuk varietas ini kondang dari produk Cap 11 ya teman-teman. Untuk buah itu tiga tegap dan dominan bergerombol, dan untuk keunggulannya adalah tahan pandek dan juga rontok baik di musim panas ataupun di musim penghujan. Dan hari ini kita akan melakukan aplikasi penyemprotan obat juga nutrisi supaya kondisi daun tanaman tetap sehat dan juga subur, dan arti kata tetap aman dari serangan hama dan juga penyakit. Dan untuk pupus daun ini untuk pecapang bisa lebih maksimal ya teman-teman. Racikan obat yang hari ini kita gunakan adalah seperti ini ya teman-teman. Yuk kita bahas pelan-pelan. Yang pertama kita menggunakan fungusida dengan berbahan anti metalaxyl. Kita gunakan di produk Besromil. Ini cara kerjanya sistemik ya teman-teman. Untuk pencegahan jamur seperti bercak daun, kerak daun, dan juga busuk daun. Kemudian insektisida dengan bahan aktif imidacloprid 25%. Kita gunakan di produk Apidor. Ini untuk pencegahan kutuan seperti kutu kebul dan juga kutu trip, supaya kondisi pupus daun tidak mudah keriting dan aman dari serangan kutu kebul, jadi tidak mudah terkena virus. Yang ketiga insektisida dengan bahan aktif metomil. Ini dari produk Dangke untuk pencegahan hama belalang dan juga ulat. Kan kalau tanaman cabai daunnya sehat mulus, biasanya itu rentan hama seperti belalang dan juga ulat, terutama di musim penghujan ya teman-teman. Kemudian untuk nutrisi kita menggunakan 3. Yang pertama kita menggunakan pupuk fosfat dari produk Hypos. Ini untuk kandungannya untuk fosfat nitrat itu 45%, kemudian untuk magnesium 10%, dan potasium atau kalium 23,2%. Ini untuk memperlebat untuk bakal bunga dan juga bakal buah. Jadi untuk bakal bunga dan juga bakal buah tidak mudah rontok, dan hasil pembuahan di awal tanam bisa maksimal ya teman-teman. Yang kedua asam amino kita masih gunakan dari produk Micropro. Ini untuk menambah kekebalan, antibodi, dan imunitas tanaman. Jadi tanaman akan kebal, memerangi hama dan juga penyakit baik di musim panas ataupun di musim penghujan. Yang ketiga kita masih menggunakan PPC lumbung. Terdapat GH3 dan plus perekat. Jadi dengan ini kita tidak perlu menambahkan perekat lagi. Ini terdapat kandungannya itu berbagai macam unsur mikro ya teman-teman. Dan yang paling bagus ini memulihkan kondisi tanaman pasca serangan penyakit dan juga fungi seperti Viter SL cara kerjanya ini. Kemudian berapa dosis yang bisa kita gunakan supaya hasil maksimal pasca aplikasi obat. Yuk yang belum subscribe dulu.
Untuk racikan air kita menggunakan kurang lebih setengah tangki 16 liter atau 8 liter, karena untuk tanamannya masih tergolong kecil ya teman-teman. Yang pertama fungisida Besromil kita gunakan 1 sendok makan. Insektisida Vidor sama kita akan gunakan 1 sendok makan. Insektisida Dangke kita gunakan setengah sendok makan ya teman-teman, karena ini sifatnya untuk pencegahan. Sementara kita aduk dulu sampai merata. Lanjut nutrisi tanaman yang pertama Hypos 45 kita akan gunakan kurang lebih setengah tutup botol ya teman-teman. Asam amino dari produk Micro Pro kita akan gunakan cukup setengah tutup botol saja. Yang ketiga PPC lumbung kita akan gunakan kurang lebih 1 tutup botol saja teman-teman, untuk memperbaiki kondisi tanaman yang pasca terkena penyakit. Kemudian kita aduk sampai merata supaya hasil maksimal pasca aplikasi obat. Jadi untuk hasil tanaman, untuk daun tetap mulus bersama dan juga penyakit, dan untuk kondisi tanaman yang terkena kering daun bisa cepat pulih seperti sedia kala ya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin masih tahap pemula terkait pengendalian jamur dan juga pemulihan tanaman pasca kondisi terserang kering daun, itu paling bagus untuk waktu aplikasi di pagi hari ya teman-teman, jam 6 sampai jam 9. Jadi untuk kondisi tanaman yang terkena kering daun bisa lebih cepat dalam pemulihannya. Di video berikutnya akan kita bawakan video terkait aplikasi pupuk kocer yang ke-6 di usia tanaman kurang lebih 30 hari setelah tanam, dengan bertujuan supaya proses pembuahan di awal tanam bisa lebih maksimal. Terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Semoga video kali ini bermanfaat dan kita sambung di video berikutnya.